Halo semuanya, baik. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan tema network yang akan menjelaskan terkait dengan tugas besar SO. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Inyoman Sudija Putra dengan NIM F1D023100057. Saya Muhammad Afif Diaul Haq dengan NIM F1D023101125. Saya Nanang Alifian Rizky dengan NIM F1D023101128. Saya lalu Muhammad Farhan dengan NIM F1D023101119. Oke, selanjutnya table of content. Jadi yang akan kami bahas pada presentasi ini ada latar belakang, aplikasi pada Linux, demo program, dan kesimpulan. Selanjutnya latar belakang. Nah, jadi dapat diketahui networking dengan menggunakan Linux ini dapat mencakup sejumlah faktor yang membuat platform menjadi pilihan utama pada profesional jaringan, yang dimana Linux ini sebagai sistem operasi sumber terbuka memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mengakses dan memodifikasi sumber sesuai kebutuhannya. Hal ini yang memungkinkan administrator jaringan untuk menyesuaikan sistem agar lebih efisien dalam mengelola infrastruktur jaringan yang ada atau yang kompleks. Nah, jadi Linux ini memiliki berbagai tools dan perangkat lunak jaringan yang berkualitas tinggi. Contohnya itu seperti Waysak yang digunakan untuk menganalisis suatu lalu lintas jaringan, Nmap merupakan tools yang digunakan untuk memindai port, dan OpenVPN yang dimana tools ini digunakan untuk mengelola jaringan virtual. Semua ini mampu bersaing dengan solusi serupa yang berjalan di platform lain. Jadi Linux juga dikenal sebagai stabilitas dan kehandalan yang sangat penting dalam mengelola jaringan. Sebagai sistem yang digunakan untuk server, router, dan perangkat jaringan lainnya, Linux mampu memberikan kinerja yang konsisten bahkan dalam lingkungannya dengan lalu lintas yang tinggi. Selain itu juga, Linux dapat berjalan dengan baik pada perangkat keras yang lebih tua atau sumber daya yang terbatas, menjadikannya pilihan yang ideal untuk jaringan dengan anggaran yang terbatas atau perangkat keras yang tidak terlalu canggih, sehingga Linux ini emang disukai oleh profesional jaringan. Selanjutnya ada aplikasi pada Linux. Ayo, Pip, jelasin. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan beberapa aplikasi yang sudah kita install dalam Linux. Yang pertama adalah Wireshark. Wireshark merupakan aplikasi alat untuk analisis protokol jaringan yang sangat populer. Dengan Wireshark, pengguna dapat menangkap dan menganalisis paket data yang melintas di jaringan. Selanjutnya adalah LinSSID, sebuah alat pemindai jaringan nirkabel yang berbasis GUI untuk Linux. LinSSID memungkinkan pengguna untuk melihat jaringan Wi-Fi yang tersedia, termasuk informasi tentang kekuatan sinyal dan jenis enkripsi, sehingga memudahkan dalam memilih jaringan yang optimal. Oke, Etherep. selanjutnya aplikasi Interpret dan Navasmon akan dijelaskan oleh Nanang. Etherep merupakan monitor jaringan grafis untuk sistem Unix yang menampilkan aktivitas jaringan secara visual. Etherep menunjukkan koneksi antara host dan jumlah data yang ditransfer, sehingga memudahkan pengguna untuk memahami lalu lintas jaringan. Lalu aplikasi selanjutnya Naxtamon, alat pemantauan status untuk server Neji OS. Naxtamon memberikan antarmuka grafis yang menampilkan status layanan dan host yang dipantau oleh Neji OS, serta memberikan notifikasi jika terjadi masalah sehingga memudahkan respon cepat terhadap gangguan jaringan. Oke, selanjutnya Chat dan selanjutnya Aan. RisoSet merupakan aplikasi pesan instan yang berfokus pada privasi menggunakan jaringan Tor untuk menyediakan komunikasi anonim. Selanjutnya SMB4Key, sebuah browser jaringan Samba untuk Linux yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dan mengakses folder serta file yang dibagikan di server Windows dan Samba. Oke, selanjutnya ada VNstat. Jadi
VNStat ini merupakan suatu tools yang digunakan untuk melakukan pemantauan eh, lalu lintas jaringan yang mencatat penggunaan data untuk antarmuka yang dipilih. Selanjutnya itu ada bandwidth monitor atau biasa kita kenal dengan BMON, merupakan tools yang digunakan untuk melacak atau menampilkan penggunaan bandwidth di jaringan. Nah, jadi bandwidth monitor ini dapat membantu pengguna mengidentifikasi aplikasi atau perangkat yang menggunakan bandwidth secara berlebihan dan memantau kinerja jaringan secara keseluruhan. Terus yang ke-9 ada NetHawks, merupakan tools yang digunakan untuk pemantauan jaringan kecil yang tunjukkan penggunaan bandwidth berdasarkan prosesnya. Nah, jadi NetHawks ini memungkinkan penggunanya untuk mengetahui atau melihat aplikasi mana yang mengonsumsi sumber daya jaringan secara detail sehingga memudahkan identifikasi masalahnya. Terus yang terakhir itu ada ETH status yang merupakan tools yang digunakan untuk pemantauan status jaringan yang memberikan informasi tentang status antarmuka jaringan, termasuk laju transfer data dan status koneksi. Oke, selanjutnya itu ada demo program yang akan kami lakukan. Oke, baik. Jadi ini merupakan Linux yang udah kami install dengan dengan tema network, yaitu kami menggunakan background atau wallpaper tuh dengan tema networking seperti yang pada dilihat di sini. Selanjutnya juga kami telah berhasil menginstal 10 aplikasi. Yang pertama itu ada Waisak yang akan dijelaskan oleh Apip. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi Wireshark. Eh, Seperti yang sudah sedikit dijelaskan di awal, aplikasi Wireshark adalah perangkat lunak analisis protokol jaringan yang populer yang biasa digunakan dalam Linux, Windows, dan macOS. Wireshark sendiri digunakan untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan, paket data, kemudian mengidentifikasi masalah jaringan dan keamanan, kemudian menganalisis protokol jaringan seperti TCP atau IP, HTTP, FTP, DNS, dan lain-lain. Selanjutnya adalah mengoptimalkan kinerja jaringan dan membantu debugging aplikasi jaringan. Adapun fitur utama yang ada pada Wireshark sendiri, yakni penangkapan paket jaringan secara real-time, analisis paket dengan filter dan pencarian, dukungan untuk berbagai protokol jaringan, tampilan grafis untuk menganalisis lalu lintas, serta ekspor data ke berbagai format. Oke, selanjutnya itu ada aplikasi LISSID yang akan dijelaskan oleh Apip juga. Selanjutnya adalah aplikasi LinSSID. Aplikasi ini adalah alat pemindaian dan analisis jaringan WiFi gratis dan open source dalam Linux. Adapun fungsi-fungsi utamanya yakni pemindaian jaringan WiFi terdekat, menampilkan informasi jaringan seperti kekuatan sinyal, frekuensi, dan lain-lain. Selanjutnya yakni analisis spektrum WiFi untuk mengidentifikasi gangguan dan membantu mengoptimalkan konfigurasi jaringan. Untuk fitur-fitur sendiri yang tersedia yakni pemindaian cepat dan akurat, tampilan grafis untuk analisis sinyal, dukungan berbagai kartu sinyal WiFi, filter untuk memilih jaringan tertentu, dan ekspor data dalam format CSV. Mungkin itu beberapa fitur yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada aplikasi ketiga yaitu Eto App yang akan dijelaskan oleh Nanang.
Jelasin Danang. ETP Nah, apa yang akan dijelaskan oleh Nanang? Nang, Oh, Ethernet adalah alat pemantauan jaringan networking yang digunakan untuk visualisasi lalu lintas jaringan. Aplikasi ini memberikan gambaran grafis tentang aliran data di jaringan komputer, menunjukkan bagaimana paket data mengalir antar perangkat yang terhubung. Ethernet sangat berguna dalam memahami jaringan secara keseluruhan dan memberikan visualisasi berupa grafik yang mudah dipahami, di mana simpul-simpul node menunjukkan perangkat dalam jaringan dan garis-garis antara simpul dan menggambarkan komunikasi di antara perangkat tersebut. Apalagi selanjutnya. Selanjutnya itu ada aplikasi PicoChat. Oh, mohon maaf, itu aplikasi Naxtamon yang akan dijelaskan oleh Nanang juga. Nextamon adalah aplikasi pemantauan status layanan jaringan yang dirancang untuk bekerja dengan Nagios atau sebuah sistem pemantauan jaringan dan infrastruktur. Nextamon bertujuan untuk memberikan informasi status secara langsung kepada pengguna melalui antarmuka grafis atau GUI, baik di desktop maupun perangkat mobile. Dengan Nextamon, pengguna dapat memonitor status dari berbagai layanan seperti server, aplikasi, dan hardware yang diawasi oleh sistem Nagios. Dan selanjutnya akan dijelaskan kepada Muhammad Farhan. Oke, selanjutnya itu ada PicoChat yang akan dijelaskan oleh Nanang. ya, saya akan menjelaskan terkait apa sih aplikasi Reikoset ini. Aplikasi Reikoset ini adalah aplikasi pesan instan yang dirancang khusus untuk menjamin privasi dan keamanan pengguna. Aplikasi ini berbeda dengan platform pesan tradisional karena menggunakan jaringan Tor untuk menjaga anonimitas. Fungsi dari fungsi dari aplikasi ini adalah dia menjaga privasi dan anonimitas. Setelah itu ada keamanan pesan. Terus kelebihannya ini dia juga tanpa server pusat, tidak seperti aplikasi lain yang menggunakan server untuk menyimpan pesan. Nah, kegunaan RaiSocket ini digunakan oleh aktivis, wartawan, atau individu yang ingin menghindari pengawasan. Pilihan untuk komunikasi rahasia yang aman tanpa risiko kebocoran data atau pelacakan identitas. Selanjutnya yang kedua yaitu aplikasi SMB4Key. Nah, SMB4Key ini adalah aplikasi berbasis GUI untuk Linux, digunakan untuk mengelola dan mengakses sumber daya jaringan berbasis SMB atau Server Message Block atau CIFS juga, Common Internet File System. Protokol ini biasanya digunakan oleh komputer berbasis Windows untuk berbagi file, printer, atau folder di jaringan lokal. Nah, fungsinya itu adalah dapat memindai jaringan lokal untuk mendeteksi komputer atau server berbagai sumber daya menggunakan protokol SMB atau CIFS. Nah, kegunaannya itu berguna untuk pengguna Linux yang bekerja di lingkungan jaringan berbasis Windows. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu kegunaannya mempermudah akses ke file atau folder bersama tanpa menggunakan perintah terminal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mungkin selanjutnya ini adalah tools-tools yang digunakan di terminal. Oke, jadi kita akan memasuki sintaks sudoku dulu, yaitu merupakan sintaks yang dimana ini memungkinkan pengguna untuk memasuki super user sehingga dapat menggunakan perintah-perintah yang dengan menggunakan hak-hak istimewanya. Memasukkan password. Oke, jadi setelah memasuki sudoku ini ya, teman melakukan sintaks sudoku ini dapat langsung kita memulai aplikasi yang ada di yang sudah kami install di terminal ini. Contohnya itu ada vnstart. Nah, jadi tinggal menulis sintaks sudo vnstart. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya analisis dari tools vnstart ini, contohnya itu ada di sini, yaitu merupakan uh, network yang nama MPA 0S3 dengan sains atau waktu yang kita lakukan tuh 2024 12 bulan 12 tanggal 19 dengan datanya tuh LX yaitu 145,1
2,86 MB yang merupakan data di mana kita tuh menerima data yang kita terima di terminal ini. Terus juga ada TX, yaitu data yang ditransfer sebesar 2,29 MB. Dengan totalnya itu 180,15 MIB. Terus di sini juga terdapat informasi berupa berupa informasi bulanan dan harian. Dengan diketahui juga ada affluence rate, yaitu rata-ratanya sebesar 7,91 kBIT dan di perhariannya itu 8,67 kBIT. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi Bandwidth Monitor atau BIMON. Dapat menulis sintaks BIMON. Nah, jadi di BIMON ini merupakan tools yang digunakan untuk menganalisis suatu jaringan bandwidth. Jadi kita dapat mengetahui beberapa antarmuka seperti ENP003 ini dan Blue LO ini. Namun di sini karena tidak digunakan, jadi tidak ada informasi berupa LX BPS-nya, BPS-nya dan TX BPS dan PPS-nya. Sehingga uh, jadi di sini terdapat beberapa informasi ternyata, yaitu dapat dilihat IMPS 003 ini LX BPS-nya itu selalu berubah, yaitu dari 0,005 KIB sampai berapapun itu. Selanjutnya di aplikasi lainnya itu ada di aplikasi NetHawks. Jadi tinggal kita menulis perintah sudo NetHawks. Nah, jadi di NetHawks ini merupakan suatu tools yang digunakan untuk menganalisis suatu jaringan atau aplikasi yang atau proses yang menggunakan bandwidth itu sendiri. Contohnya saja di sini kita menggunakan Firefox, sehingga di sehingga di NetHawks ini akan menerima informasi berupa PDP user, yaitu 6757 network, yaitu ID-nya, dan programnya itu Firefox yang telah kami buka tadi. Dengan networknya digunakan tuh MPS 003 atau antarmuka yang digunakan tuh MPE 0S3 dengan data yang dikirim tuh 0,021 dan data yang dikirim itu 0,23 KB. Selanjutnya, aplikasi atau tools terakhir pada terminal ini yaitu ETH status dengan menuliskan perintah sudo ETH status. Nah, jadi ETH status ini merupakan tools yang digunakan untuk menganalisis jaringan juga dengan beberapa antarmuka, seperti contohnya di sini tuh adalah ETH 0. Tapi di sini karena kita tidak menggunakan ETH 0, jadi tidak ada data yang dapat dilihat seperti total speed-nya itu 0,00, receive paketnya juga 0, dan semua itu juga 0 gitu. Keluar, oke. Jadi keempat tools itu merupakan tools yang digunakan untuk menganalisa suatu jaringan. Jadi keempat itu memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu menganalisa suatu jaringan atau memantau suatu jaringan yang masuk atau yang keluar. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan pada demo program ini, yang dimana tadi kami juga menjelaskan ke 10 aplikasi yang telah kami install. Yang pertama itu ada Waisak, yang kedua itu ada mohon maaf, yang kedua itu ada LLSAID, yang ketiga itu ada Interpret, yang keempat itu ada Naxtamon, yang kelima itu ada Ricochets, yang keenam itu ada SMB4 atau Forky, terus yang ketujuh itu merupakan aplikasi VNStat yang diinstal dari terminal, terus ada Bandwidth Monitor atau kita sebut dengan BIMON, terus ada NetHawks, dan yang terakhir itu ada ETH Status. Oke, mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan di demo program ini. Kami akan kembali ke PPT. Oke, jadi selanjutnya tuh ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari setelah menginstal Linux itu, jadi secara keseluruhannya itu Linux itu merupakan suatu
Hal operasi menawarkan ekosistem jaringan yang andal dan fleksibel sehingga dapat dijadikan suatu pilihan utama bagi profesional di bidang network itu sendiri. Dengan fokus pada perangkat lunak sumber terbuka, stabilitas, dan efisiensi. Linux juga memberikan alat-alat jaringan berkualitas seperti yang tadi kami tampilkan itu ada Wisex, ada VNstat, ada SSID, ada Bimon, dan aplikasi-aplikasi lain yang dapat membantu dalam menganalisa suatu jaringan. Selain itu juga, kemampuannya berjalan pada perangkat keras dengan spesifikasi yang rendah, menjadikan Linux pilihan yang ideal untuk bagi skala kebutuhan jaringan. Dengan semua keunggulan tersebut, Linux ini menghadirkan platform yang tangguh dan hemat sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan jaringan modern. Mungkin itu saja yang kami dapat jelaskan pada presentasi kali ini. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dan terucap dan kami ucapkan terima kasih.